Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program pelayanan kabar sukacita. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara semua untuk program pelayanan ini. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati akan semua dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan ini, saudara. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, saudara, kita dapati bahwa bagaimana Allah menetapkan akan kepribadinya sebagai apa. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah sangat sanggup untuk memberkati saudara, sangat sanggup untuk menolong saudara. Jadi ayat yang pertama dia menjelaskan tentang bagaimana bahwa Allah kita, Tuhan yang kita sembah itu sangat sanggup untuk memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dia menjelaskan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi saudara, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memberkati saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun pada ayat yang kedua, saudara, dijelaskan ada sesuatu yang merusak sehingga berkat-berkat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang menghalangi, yang memisahkan kita dari semua berkat-berkat yang harusnya menjadi milik saudara. Ke dalam ayat yang kedua adalah dia menilai bahwa pemisah antara kita dengan Allah adalah setiap kejahatan kita, dan juga di sini dia bilang adalah setiap dosa kita. Jadi saudara, kalau kita melihat ini saudara, bahwa Allah begitu sanggup memberkati saudara, Allah dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun saudara, kita perlu pahami, kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan kita punya Tuhan yang dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa dan memberkati saudara, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada pemisah yang membuat kita tidak diberkati. Nah, di sini dijelaskan adalah kejahatan dan dosa kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dalam pengertiannya saudara, kata kejahatan ini berhubungan dengan banyak hal. Sesuatu yang merusak, sesuatu yang meremukkan, atau lagi tidak berharga lagi, atau tidak menyenangkan, tidak enak dan menjijikan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan hanya mengenai dengan apa yang kita lakukan, tetapi mungkin juga dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan saudara. Ketika itu tidak menyenangkan akan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu tidak suka, itu yang membuat kita terpisah. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak melakukan dosa secara fisik, mungkin tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, saudara, tetapi pikiran perasaannya masih hidup di dalam dosa, masih suka dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran cabul yang terjadi. Begitu banyak orang Kristen yang tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang tidak baik dalam kehidupannya, saudara. Bahkan hal-hal yang negatif masih tetap dipertahankan, padahal itu yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kalau kita mau diberkati, bertobatlah. Jadi kalau kita mau Tuhan menjamah hidup saudara, jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kejahatan, karena itu yang akan membuat kita terpisah dari setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saya berharap saudara sama seperti apa yang saya pikirkan, bahwa saudara juga rindu sekali diberkati. Saya yakin kita semua rindu diberkati, tetapi saudara, berkat itu akan terjadi dalam kehidupan kita apabila saudara hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Jangan lagi hidup di dalam dosa,
dan saudara akan melihat berkat-berkat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan lagi hidup dalam kejahatan, dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi mari bertobat, percaya kepada Tuhan, tinggalkan dosamu, dan saudara akan melihat semua berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sekali lagi, terakhir saya katakan, mari bertobatlah, karena Tuhan menantikan saya dan saudara untuk datang kepadanya, dan Dia siap memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati akan renungan ini, dan kiranya memberikan kekuatan, semangat baru bagi kita semua untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan Kabar Sukacita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.